Cangkokan itu ada hasil bisa memberangkatkan santri ke Jawa gitu. Karena proses di pondok itu yang lulus dari SMA yang berminat untuk pesantren memperdalam ilmu agama ke Jawa kita biayain. Dan kita biayain dari kayak tahun-tahun kemarin itu kita menjual bibit dari Cangkokan yang budal hari itu buat berangkat tiket gitu kan. Selain itu ada juga sayur-sayuran gitu kan. Sampai mulai dari sayuran kangkung gitu kan sampai bisa mengkuliahkan satu orang santri di IAIN. Kangkung dia tahun kemarin dari kangkung itu kan. Ada juga jualan bibit cabai gitu kan. Intinya kemandirian ini saya ingin wujudkan pertama di pesantren saya karena saya belajar dari Jawa. Pesantren-pesantren di Jawa itu rata-rata itu sudah mandiri semua. Oke, ini untuk mengembangkan lahan ini kan artinya perlu juga perencanaan yang matang gitu Iya. apa yang juga bisa cepat menghasilkan gitu, dan cocok dengan lahan yang ada di pesantren kita. Ini gimana nih? Terus kerjasama dengan Gram atau gimana? Oh iya, karena memang sumber pertama itu Pelatihan apa semua gitu ya? Iya, dari Seperti apa itu? dari mereka kemarin itu kami disupport dengan bibit buah yang kristal, ada lengkeng gitu kan, baru berjalan beberapa bulan. Dan tidak hanya sampai di situ, niat saya itu kedepannya ingin jadi agrowisata gitu. Artinya ketika ada pengunjung datang ke pesantren bukan hanya lihat kitab yang berjejeran, tapi di situ ada buah yang bergantungan. Jadi mengembangkan buah. Iya, niatnya seperti itu. Oke, saya ke Pak Budi Hartono dulu selaku praktisi pertanian nih. Ini ada kita mau mengembangkan pesantren pertanian ya Pak. Mungkin ada masukan dari Bapak untuk peningkatan atau komoditas ataupun jenis apa yang perlu dikembangkan yang sesuai lah dengan kepentingan saat sekarang ini. Silakan Pak. Ya, makasih Bang Abrar. Kalau kita bicara masalah pesantren, tentunya kita bicara masalah pendidikan yang difokuskan kepada agama, gitu kan. Nah, itu berarti kita untuk menciptakan tenaga-tenaga atau generasi muda yang Islami, kalau yang karena pesantren ini ya. Tapi pernah saya baca dari salah satu pimpinan negara kita itu bahwa untuk menciptakan generasi-generasi yang unggul di negara Indonesia itu ada 3 hal penting. Pertama, inteligensi atau intelligence quotient atau kecerdasan intelektual, kemudian emotional quotient, kecerdasan emosionalnya, dan yang terakhir itu istilahnya yang ketiga itu spiritual quotient. Itu tiga paket itu IQ, EQ, dan SQ itu jadi satu kesatuan untuk menciptakan generasi Indonesia yang unggul dan siap untuk memimpin negara ini kan gitu. Baik Pak Pri, kira-kira apa lagi yang konsep untuk di sektor pesantren ini, terutama kecocokan daerah kita nih Pak, nanti dengan komoditinya yang bisa dipasarkan dan kemudahan yang bisa didapatkan, kan beda dengan Jawa ya Pak ya? Iya, betul. Jadi setelah kita kemarin amati termasuk lihat video-video dari Bang Habib yang dikirimkan ke kita, ada beberapa upaya yang sudah akan kita lakukan di sana. Berikut pelatihannya, antara lain pertama tani budidaya tanamannya dulu. Otomatis kita dari buahnya yang sudah kita berikan ke sana kemarin ada beberapa ratus tanaman, itu bisa kita maksimalkan. Artinya dari buahnya nanti juga kita ajarkan cara pembuatan bibitnya, dari bibitnya nanti bisa kita jual, buahnya juga kita dapat. Dan bibit ini potensi pasar yang sangat luar biasa menurut saya Bang Abror. Jadi kalau kita hitung per minggu saja kita tidak kurang dari 4 truk. 4 truk itu satu truknya aja, satu puso itu kira-kira nilainya sudah 150 jutaan. Bayang kalau 4 itu berarti 600 jutaan per minggu, berarti miliaran uang bermain di situ kan. Kenapa selalu mendatangkan dari Jawa, sementara saya pikir kita punya potensi besar untuk mengusahakan paling tidak mengurangi bibit-bibit impor dari Jawa. Dan ini peluang, termasuk saya sendiri paling tidak 30-40 juta untuk belanja ke Jawa tiap bulannya. Nah ini kita didik pesantren pertanian, nanti saya ambil bibitnya dari situ. Nah, artinya dengan segala kelebihannya otomatis tanaman akan lebih sehat, lebih bagus, kualitas juga terjamin kalau kita ambil dari
sini yang bibit bisa kita budidayakan. Ya betul, pertama untuk pelatihan kita ajarkan tentang budidaya, terus nanti kita ajarkan tentang pembuatan pupuk organik. Pupuk organik kalau bisa tidak hanya mencukupi untuk pesantren kita pakai sendiri, juga nanti santri-santrinya bisa berjual, bisa dijual lagi pupuk. Organik itu mau tidak mau ada ternak juga sih dia. Iya, ya tidak, image-nya tidak begitu. Jadi pupuk organik itu kan bisa kita dapat di samping dari ternak, juga bisa kita dari tanaman-tanaman sekitar kita. Bisa pertama. Itu kita bisa bikin pupuk padat ataupun cair. Saya pikir ini juga peluang yang sangat bagus. Dan nanti ketiganya paling kita akan ajarkan tentang cara membuat dekomposer. Jadi itu kan dekomposer itu sangat mudah. Jadi terutama untuk masyarakat yang di perkotaan, tidak hanya desa juga kota, tinggal masukkan ke situ saja sampah rumah tangga, nanti buka keran sudah jadi pupuk. Itu kan cukup mudah sekali juga. Kita ngurangi sampah yang ada di perkotaan, kita ada manfaatnya seperti itu. Dan ketiga jenis pelatihan ini nantinya santri yang akan melatih kembali keluar. Kalau sudah mereka kuasai, mereka lah yang akan melatih masyarakat, bukan kita lagi. Jadi imbasnya ya kalau kita kan akan terus konsisten lah, sama kita masih bisa bermanfaat kan. Tapi paling tidak imbas buat ke masyarakat akan jauh lebih besar karena dilaksanakan oleh ditunjang oleh santri-santri seperti itu. Di samping untuk kebutuhan pesantren, mungkin juga dari warga sekitar juga bisa kita penuhi juga gitu Pak ya. Iya. Dengan hal ini. Iya. Artinya begini, mungkin juga tenaga untuk itu cukup dari santri atau gimana sebenarnya Pak Habib Untuk apa ya? untuk pengembangan usaha pertanian di sana? Ya itu dari santri sendiri. Dari santri kita Dari sendiri. santri. Oke. Cukup gitu ya.